singkat waktu kami saya dulu saya pasang di Facebook, Pak barusan pulang haji. Jadi doa kali ya, kalau haji dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalan, saya Muhammad Bundarto, saya bukan orang lain, saya asal Melari, Bapak Ibu. Jadi bahasa Semarangan sangat hafal. Dulu kalau di Melari itu pikniknya ya ke Semarang, Pasar Johar gitu. Zaman itu tuh sudah wow banget. Tapi tahun 91 kuliah saya di Jogja sampai sekarang. Saya di UPN Jogja. Tapi di Proklim, saya kebetulan ikut mengawal Proklim sejak awal berdirinya, awal dibentuknya 2012 dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup dulu, sekarang gabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, itu perkenalan dari saya. Terus kemudian masing dengan cara masing-masing, baik itu lingkungan perumahan, lingkungan di kampung, kampung desa atau kampung kota, atau di pesisir atau di lereng gunung. Saya nyuplai itu peta kota Semarang, yang kanan bawah itu Bapak Ibu, yang kiri peta geologi, yang kanan peta ketinggian tempat. Jadi Semarang ini tadi yang disampaikan Pak Dewan bukan hanya pesisir, tapi Semarang juga, gitu. Maksudnya punya wilayah yang dataran tinggi. Mungkin yang hadir di ruangan ini juga paling sahdu ya Bu, masalah rob kena, intrusi air laut kena, abrasi kena juga, kemacetan iya, sumbangan limbah iya, sampah juga larinya ke utara. Tadi yang digambarkan springbed bekas itu ya, kalau banjir bandang ya kadang-kadang ikut. Hal yang paling sulit itu langsung aja next, bekas. Walaupun di Perengan, walaupun daerah mereka yang daerah sana itu daerah selatan ya, apalagi yang utara ya. Memang ini dirasakan semuanya, dan sekarang kecenderungannya wisata itu mendatangi tempat-tempat yang dingin. Coba cek, Dieng itu sekarang viral, lereng-lereng di Wonosobo viral, Mriki yang paling gunung Ninggi Ungaran. Nah itu intinya itu sebenarnya pengen nyari suasana dingin. Dirasakan oleh semuanya. Itu sebagai salah satu tanda kita memang mengalami perubahan iklim. Lanjut. Nah ini insya Allah nggak di Semarang. Wong Semarang wis rono alase, ya masih ada lah hutan kota ada. Tapi foto ini ya kebanyakan di luar Jawa. Kalau sudah begitu, ya saya kadang-kadang ngomongnya harus urunut dari kita dulu. Apakah ingin mewariskan anak cucu kita dengan gunungan sampah? Apakah itu yang mau kita wariskan? Ya atau tidak? Tidak. Yakin semua jawab tidak. Tapi pertanyaannya, sekarang ini sampah ini menjadi penyakit yang menggurita dimanapun. Bahkan yang pusatnya saja, saya pernah ke Bantar Gebang, langsung ke pusat, ibaratnya kan pengelolaan paling jadi percontohan itu di sana. Saya dapat bisik-bisik, Pak, kemampuan kami mengolah sampah ini baru sepertiganya. Nah yang 2/3, 66% mungkin, itu yang masih ditumpuk-tumpuk itu. Tumpuk padat G gitu. Karena kapasitasnya masih kurang Pak, kami masih mau nambah lagi. Warisannya sampah. Sampah ini ternyata kalau dirunut-runut, percaya atau tidak, banyak di antara masyarakat kita yang hobi membuang sampah di tepi jalan. Banyak perumahan ternyata tidak siap dengan pembuangan sampah. Omayo telun-telan tidak ada kaplingan sampah. Bahkan ketika ada penggerak lingkungan pengen mencoba bank sampah gitu, tonggone ini protes, mambu jadi. Setelah ada orang pengen apik tapi diterima jelek oleh tetangga kanan kirinya. Padahal sampah itu adalah produk kita. Sungai-sungai juga tempat sampah, juga limbah. Sudah rahasia umum, industri itu kadang melayunya ya ke sungai, ke laut, termasuk sampah-sampahnya juga. Di bawah mangrove yang masih ada gulutan tanah itu Bu, itu campur plastik. Ngeri itu. Waduh, nggak kau ini. Resiko daerah muara. Jadi Semarang Utara itu yang muara. Tadi Pak Bu,
limbah ya ke situ, sampah ke situ, belum abrasi, belum intrusi dan sebagainya. Ini sampah kalau kita tidak bisa menangani, habis. Apakah sampah ini milik tanggung jawab dari pemerintah kota saja? Tidak. Ternyata jurus paling ampuh dalam penanganan sampah itu apa Bapak Ibu? Harus dari rumah masing-masing. Yakin tuh RW, kelurahan tuh gak akan mampu kalau nomornya wes kresekan. Jadi kesalahan pertama itu ternyata apa? Pemilahan itu sulit karena ada kebiasaan kita membuang sampah organik, sisa sayuran, sisa nasi, caranya di kaminya yang bagian memilah sampah di TPS, 3R atau apa itu ternyata dibatasi jamnya juga. Mungkin yang terkait dengan bahaya tadi. Karena buka-buka itu kan nggak selalu yang dibuka barang bagus Bu. Kadang-kadang yang bakang-bakang barang kan yang dimasuk kresek buang gitu kan. Dan yang ketemu di TPR kan mau nggak mau harus kita tangani bersama. Maka Proklim ini salah satu misinya adalah apa? Kita mendorong semuanya. TPA Kota Semarang itu tidak langsung penuh Pak. Jadi misalnya lifetime-nya masa berlakunya 20 tahun, gara-gara kita mereduksi itu bisa 40 tahun. Itu luar biasa. Tapi kalau semua barber dengan konsep aku sampah bayar kok, aku isi iuran kok, ngapain aku susah-susah. Ya kalau mikirnya begitu semua ya itu bukan mencari solusi tapi memindahkan masalah. Sama kayak itu buang sampah di daerah atas, lewat kali kan numpuknya di bawah, numpuknya nanti terakhirnya di bawah. Mengukur dan bagaimananya mungkin tersendiri deh. Ini teori dulu. Kalau 150 mili itu sudah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu artinya apa Bapak Ibu? Rumus ilmunya orang PU, wah kalau jalan harus ada gorong-gorong, drainase, pembuangan air, ambiar semua Pak. Pasti itu sudah kelebihan ya kayak kemarin Simpang 5 itu. Jadi pas biasanya itu kalau kita baca BMKG ada siklon lewat Pak. Siklon ini apa ya? Angin lesos, tapi saking gede ini. Jadi diameter pengaruhnya itu biasa sampai 100 km Pak, saking besarnya. Jadi misalnya siklonnya itu di daerah Krakatau sana, ujung Kulon Jawa, itu dampaknya sampai Semarang. Jadi kalau ada pusaran gini, kalau orang BMKG sudah nyebut ada siklon dahlia, siklon macam-macam itu, wah itu biasanya 3 hari, 4 hari kemudian udannya rimis-rimis kayak udan gerimis tapi lebih deres kayak disok Pak. Itu ciri-ciri siklon. Oke, watuk pilek gitu. Karena ini curah hujan terjadi di musim kemarau termasuk saya. Yang aneh bagi saya adalah apa? Kemarin waktu COVID itu 3 tahun kan La Nina. Jadi kan ya wis rumus toh, nek jenenge hujan panas sih mesti watuk pilek demam. Nah, terus ada cerita itu, saya nggak komen lebih jauh ya. Terus begitu ya, esok sore begini. Ya selain itu yang makan yang lain gitu. Nanti kalau makan dia mau baik. Nah ini belum lagi kekeringan. Ciri-cirinya apa kalau lingkungan sudah mulai rusak? Jadi kan mengecek di lokasi masing-masing. Apakah sumurnya makin lama makin dalam? Di daerah atas loh ya. Kalau daerah utara stabil, malah permukaannya rada mendem gitu. Gitu. Yang daerah atas, yang coba saya tanya deh peserta di sini, siapa yang minumnya masih dari sumurnya masing-masing? Ada nggak? Oh jojo ke dia anak gitu. Gitu? Oh alkasis, ya nggak apa-apa. Yang dari sumur sendiri coba tunjuk jari. Mata air lagi ditangkap airnya yang namanya pemanenan air hujan. Wah Pak, biasanya kan itu Kalimantan begitu itu ceritanya, airnya banyak tapi tidak layak minum. Dan Semarang kasusnya jadi sama, ya berarti harus meniru gaya Kalimantan. Talang masuk ke tandon itu sudah air bersih, tapi memang harus ada perlakuan ya. Mungkin penyaringan gitu. Tapi itu jauh lebih bagus daripada terlanjur air tanahnya tadi sudah campur pencemar sampah, limbah dan sebagainya itu. Lanjut. Bicara perbanyak pohon. Pak, saya perumahan ya Pak. Rapat, ya bicara nih.
bisa pohon merambat, kalau sudah ada pohon gede, ya caranya dipertahankan. Tapi masalah di kota apa? Pohon-pohon ini sering kalah dengan kabel listrik. Jadi pohonnya dikalahkan. Lanjut, news. Next. Nah, ini terlalu berat, saya lewati ya. Jadi ceritanya gini, Proklim itu kenapa kok istimewa, Bapak Ibu? Ceritanya gini, ketika ada perubahan iklim di dunia, negara-negara itu kumpul. Ketika kumpul, ternyata mereka berpikir kebijakan negara sampai tingkat provinsi. Nah, ternyata Indonesia itu sudah duluan sejak 2012 gerakannya di tingkat apa? Di tingkat lokasi, RW, dusun, desa, kelurahan di seluruh Indonesia sejak 2012. Nah, itulah yang membuat komitmen kita melakukan aksi dan menjadi percontohan di seluruh dunia. Makanya 3 tahun terakhir ini Proklim itu viral, Pak. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga viral di luar negeri. Karena ini ternyata Indonesia lebih dulu. Minggu lalu saya bersama delegasi Asia Tenggara itu studi banding ke lokasi Proklim di Jakarta. Ada safety tanknya misalnya, itu adalah pola-pola yang bagaimana kita memperbaiki lingkungan kita masing-masing. Adaptasi apa? Ya tadi yang saya contohkan, pohon kersen tadi. Dengan banyak pohon, maka kita bisa mereduksi panas lingkungan ini menjadi lebih sejuk karena kita berada di bawah pohon. Lanjut. Nah, komitmennya lokasi. Biasa kalau target itu dengan yang kerja di marketing ini target kan caranya mesti melebihi kemampuan. Itu memang untuk memotivasi. Lanjut, Mas. Yang saya kira-kira nanti perlama, nanti ini lanjut aja. Jadi yang ini yang kira-kira mulai ini. Jadi Proklim ini awal terbentuknya Bapak Ibu itu yang dibatasi adalah area masyarakat dari lingkup RW, dusun, desa atau kelurahan. Tapi lama-lama kesini kan ada komunitas lain. Misalnya yayasan di Semarang itu ada yayasan Bintari, itu kan mendampingi masyarakat di pesisir. Nah, itu kan melakukan aksi lingkungan juga. Tapi mereka kan nggak punya kaplingan RW atau dusun kan, tapi malah lintas kelurahan. Kalau Pak Agus tadi nyebut berapa Pak? 34 lokasi. Itu berarti kuantitas, artinya jumlah. Oke, nanti kan ada proses sesuai yang beliau sampaikan. Tapi yang kualitas itu apa? Kualitas itu ya termasuk saya berdiri di sini. Kenapa kok saya perlu sosialisasi? Kenapa kok kita perlu nanti ada sosialisasi, mungkin bertemu lagi di grup-grup WA. Oke, misalnya ibu ini masak, ya Bu, masak rendang atau apa, difoto pamerkan yang grup WA, Pak Kun monggo pinarak Pak saya masak rendang gitu. Itu kan meningkatkan kualitas, bukan rendangnya maksud saya. Hubungan komunikasi dengan masyarakat itu kan tidak melulu daftar program selesai nggak ada kabar, tapi ya tiap hari kita harus berkomunikasi. Contohnya apa? Misal ada kegiatan penanaman pohon, kadang-kadang media kan hanya meliput ketika serah terima bibit gitu, terus pejabatnya nanam, ditanya wartawan mulai baru wis ora kabar gitu. Nah itu kan baru kuantitas. Kualitasnya pripun? 3 bulan lagi diaroke. Pripun Bu kemarin tanamannya? Disiram boten mati piro gitu. Ojo-ojo mati 90%. Itu kan kalau tiap hari keliling yang petugasnya nggak nyanda loh. Nah, makanya untung sekarang ada grup WA. Jadi kita bisa kabar-kabari, pamer nopo, pamer bukan dalam rangka sombong ya, tapi kabar-kabari lah gitu. Berbagi cerita. Itu ternyata akhirnya bisa saya lakukan untuk seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah ada Gema Proklim namanya grup WA-nya. Yaitu tiap hari kabar-kabari. Termasuk saya hobi nulis populer itu ya, 1 halaman, 2 halaman saya sebar ke seluruh Indonesia. Itu ya akhirnya kadang-kadang saya jadi mendadak kayak artis Pak. Jadi pas saya keliling gitu, tentu ada orang mendekat, Pak, saya itu langganan baca tulisannya Pak Kun loh. Kan jadi dia tahu, oh iya, jadi tulisanku kagum gitu. Kadang-kadang kalau nyebar tulisan di grup itu orang nasi jempoli, orang nasi komentar tuh kadang-kadang kita menang orang diwaca gitu ya. Tapi ya udah pokoknya Bismillah aja namanya, menebar kebaikan. Lanjut.
Nah, ini strateginya macam-macam Bapak Ibu yang bisa saya gini, ilmu sosialnya begini. Bu, kalau jenengan di rumah tidak ada tamu yang nginep, kan dandane sak kenane kok Bu. Das terbolong karena sembriwing ngono ya digo terus, gitu. Ya enggak? Tapi cuma nek jenengan ana sing nginep, mahasiswa KKN 5 nginep jenengan sebulan. Kan subuh wis kemayu, Pak. Wis keramas, mandi, lambene dasar bolong itu langsung bersebet Pak. Jadi bajunya baru, gimana deh bisa tidur gitu kan. Nah, pokoknya kemayu banget karena bagus banget. Bapak-bapak juga mentang-mentang sing nginep di rumahnya kalau mau mahasiswa sing melek atau lewat langsung klinis. Sing mau kotor jorok berarti resian, terus betul. Nah itulah fungsinya pendampingan, fungsinya kita ketamon. Tahu ya ketamon ya, kedatangan tamu. Makanya kultur wong Semarang ini omahe apik, teras nganti ruang tamu. Bayar Kendal. Rasanya tidak sama. Tapi mulai pawon. Wah. Makanya kalau pengen tahu kepribadian seseorang gampang. Derek langsung bedeten toilet. Beda. Perselisihan ya Pak ini. Kenapa kok nganti padu Pak? Jadi wong telu iki kalau telu kene telu, gak weril to Pak. Jebule salah naruh. Tekane nggon rile ora ketemu. Terus mereka padha egone to Pak. Kuwi salahmu. Pertanyaan saya, situasi begini ini sering terjadi di tempatnya jenengan enggak? Sering, ini masa ceritanya di sini. Aib jadi. Gitu. Kok jangankan di luar rumah, wong suami istri aja sejarahnya cinta kasih sehidup semati, ijab kabul, kadang-kadang bar telung wulan iki ya padu, gitu. Apalagi masyarakat bertetangga yang kadang-kadang latar belakang beda, agama, warna kulit, kita suku berbeda, itu potensi konflik banget. Konflik terjadinya apa? Ya kadang-kadang kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Si jine pengen gawe bank sampah, tonggone mambu brang-brang gitu kan. Ya jadi bank sampah tenangan ini bukan mambu, tapi kan kalau jenenge ajaran gitu. Kalau telah buka kresek barang itu tuh kadang-kadang deh mambu, wah gak terima, konflik. Pas kerja bakti bersihkan selokan, ternyata gak ada satupun yang menyediakan minum karo gorengane, ngamuk, gitu. Macam-macam. Nah, konflik ini ada di sekitar kita. Makanya kita itu perlu bersatu agar kita tahu apa sih tugas yang harus kita lakukan. Bahasa saya adalah siapa berbuat apa. Kita berbagi tugas. Kalau Bapak Ibu di kelembagaan yang kira-kira bisa menghasilkan duit, ya bagaimana caranya dana keluar. Yang di kelurahan bicaranya dana kelurahan itu juga untuk aksi lingkungan. Yang di pemerintah juga, yang di perusahaan juga. Tapi yang rumah tangga juga bicaranya iuran. Walaupun iurannya mungkin Rp1.000, tapi kan itu bagian dari kontribusi kita untuk berbakti pada lingkungan. Next. Nah, pola di proklim itu Bapak Ibu dalam ini kan kira-kira tadi 34 itu kalau kita bedah lagi di dalamnya itu berlaku pola kayak gini. Coba dengan mangcek di lokasi masing-masing saya tanya nih. Pertama, di lokasi Bapak Ibu ada nggak pemimpin lokalnya? Biasanya kalau sendiri boten sing mah itu mah luwe oke. Tapi wong nek berhasil ngakoni Kak KB, tapi tidak berlaku untuk lho Bu. Misalnya jenengan lagi hamil, wah selamat dia kan berhasil lah. Jarang kok katanya. Selamat ini hasil nih, gitu. Tujuannya ini biasanya dikiwaki. Itu berlaku juga di lingkungan Bapak Ibu. Ini saya buat guyonan beneran sakit hati. Kadang-kadang nyuwun saya, misalnya Bapak ini yang berjuang, wis 5 tahun, orang atau keliput media, gitu, berjuang. Wah ternyata Bapak ini bukan pejabat asongan katanya, yang salah ya Pak. Nah, ternyata ini beliau ini RW baru, melihat potensi warganya. Wah langsung diliput di media, ke YouTube macam-macam ya. Akhirnya dapat penghargaan dari daerah. Kira-kira nanti yang maju menerima penghargaan yang mana? Ini apa ini? RW.
Pak RW ini itu. Jadi jenengan sebagai pahlawan itu kadang-kadang ya kudu imannya yang dulu banget mas. Orang sakit hati. Itu malam. Jadi belum tentu yang berjuang itu nanti akan mendapatkan penghargaan. Tapi yang dapat penghargaan juga banyak gitu loh. Tapi fenomena lingkungan di masing-masing itu suka beda-beda. Nah, proses 4 ini itu proses berjalannya jenengan akan tadi melakukan aksi lingkungan itu idealnya 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun itu dimulai dari mana? Kita menggali permasalahan dulu, potensinya apa. Kemarin saya mendatangi lokasi problem di kota Semarang ini, saya kupas itu dari masalah utamanya dulu. Satunya pesisir, biasa ketumpahan banjir, ketumpahan limbah, ketumpahan sampah, sama mangrove banyak plastiknya. Satunya lagi perumahan di atas perbukitan ya bagus ya, di atas perbukitan. Kanan kirinya industri. Perumahannya seger siang hari, malam hari, bau TPA. TPA-nya nggak di perumahan itu, agak jauh mungkin 1 kilo. Tapi ketika angin itu pas habis maghrib itu anginnya ke situ. Aduh, itu masalah lingkungan. Apa terus TPA-nya harus dihanguskan gitu? Ternyata kan tidak semudah itu. Perlu Bapak Ibu ketahui, DLH itu juga kalau mau menentukan TPA itu aslinya mumet loh Pak. Karena TPA itu kalau salah pengelolaan hanya ditumpuk-tumpuk, itu radius baunya bisa 2 kilo. Apalagi sebutannya kota. Nah saya di sana tuh di Kendal masih enak. Kalau alas Darupono itu langsung dijedak ke alas masih enak Pak. Nah kalau kota nyari biasanya kan tempat penumpukan sampah itu dicari yang jauh dari permukiman. Nah kota Semarang di mana yang jauh dari permukiman? Gak ada. Atau kita buang ke Ungaran? Wah wilayahnya beda. Banyak loh kadang-kadang di kota lain kelurahan tak tanya berapa juta yang dialokasikan untuk kegiatan lingkungan. Nah, itu kan harus ada aspirasi dari masyarakat juga. Berapa perusahaan atau lokasi Bapak Ibu sudah ada perusahaan yang mendampingi belum? Kebanyakan belum. Tapi ada juga yang kebanyakan perusahaannya itu banyak sekali dampingi. Karena apa? Sukses. Hukum alam tadi. Ketika berjuang orang asing lirik, ketika berhasil pengen donere bukti, wes alamnya kayak gitu itu ya orang lain itu. Jadi kan ketika belum jadi artis orang asing lirik Pak, coba jadi artis sering mlebu TV, bahasanya aturan kan sering mlebu TV gitu. Oh langsung kabeh tonggo udah nyedak, Bu kula tanggane jenengan, ya. Orang sing rata-rata ya pengen diutangi dan sebagainya itu. Terus dibantu lagi ngomongin utang, jebule jaluk, gitu. Gimana? Nah, dari ada kalau Pak sakit kula nempel, gak salah. Jadi yang dilakukan itu betul. Jadi Pak Kabit ini memang kaderisasi sama persis dengan di Jakarta. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu kumpul ini kaderisasi, pengenalan dulu, lalu nanti melihat lokasi, kroni Pak Bu yang di pojok-pojok itu, nanti mendatangi lokasi Bapak Ibu. Oh diverifikasi, oh lokasinya potensinya ini, aksinya ini, kurangnya ini, kelebihannya ini gitu. Lalu baru nanti tahap berikutnya diajukan ke proklamasi nasional. Nah tahap penilaian itu ampun jadi pikiran, ikuti aja. Karena sebenarnya apa? Itu bagian dari memberi perhatian gitu. Dan nanti sambil jalan, insya Allah kalau kita sering ikut guyup gitu, biasanya nanti jalan itu ada saja untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Lanjut. Nah, bahkan saya mendorong ada komunitas sahabat Proklim, Pak Kabit. Jadi di Jakarta sudah terbentuk tahun lalu, di Wonosobo terbentuk tahun ini. Jadi kemarin sambil verifikasi itu saya dorong untuk membentuk komunitas. Gini Bapak Ibu, kalau jenengan diundang oleh DLH kan jenengan di posisi pasif, gimana? Tapi kan jenengan itu mungkin perlu bersilaturahmi, berkomunikasi dengan antara sesama lokasi yang lain dari sudut pandang penggiat lingkungan, bukan sudut pandang antar RW lain. Kalau antar RW kan urusan pemerintahan, gitu. Penggiat lingkungan, misalnya kata, Bu, jenengan sampai dinapake, oh pulang ngambilnya komposter,
Oh sing sijine ora kula nganggone Takakura. Iki nganggone ember tumpuk kan misalnya. Oh yang sana pengennya maggot. Nah, terus kan jangan banyak pilihan. Oh iya kalau gitu kita nanti coba yang ini misalnya. Itu namanya adalah komunitas problem. Kalau bisa komunitas problem di kota Semarang itu dibentuk. Siapa leadernya? Ya mungkin problem-problem yang sudah lestari. Terus jadi pengurus inti, baru problem utama. Lalu jamaahnya Bapak Ibu semua ini. Gitu. Lalu nanti ada grup problem se-kota Semarang. Saya juga siap diajak masuk di grup itu Pak. Daripada jangan nanya nomor HP saya satu-satu gitu, mending langsung khotbah sekalian di grup kan semua tahu tidak ada rahasia gitu. Dan saya sudah siap dengan 2 HP gitu. 2 HP untuk ikut grup problem se-Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana prosesnya? Ini ku gambar kalau tulisan tapi prosesnya kan niku. Jadi walaupun kalau jelasin, intinya adalah kita tahu dulu permasalahan, tahu potensi. Gitu. Kadang-kadang potensi itu tidak selalu apa yang diucapkan oleh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini lali ngucapke ternyata ada potensi. Contoh, misal tempat ini dengan biasanya potensi masalahnya diceritakan yang terkait dengan rumah tangga masing-masing. Kulo biasanya pengen anak kulo kuliah, kan berarti rumah tangga masing-masing dong. Nah, ternyata setelah didatangi lokasi itu, jebule di RW itu ada tanaman langka yang dicari-cari misalnya. Tanaman langka yang ini tanaman yang sudah hampir punah, loh, kan bisa nanti jadi maskot. Atau mungkin setelah didatangi